Kalau menurut saya leadership itu sebenarnya bagaimana kita how to influence people, ya bagaimana kita drive people, mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang kita mau, because they want to, not because they have to. Jadi memang karena mereka ingin melakukan itu, bukan karena mereka dipaksa untuk melakukan itu. Ini luar biasa sekali. Jadi ada hal yang menarik dari Premier Hotel and Convention ini ya, di mana ada penilaian rutin berarti ini Ibu ya, setiap 1 tahun sekali ya. Satu tahun sekali ada penilaian terhadap general manajernya. Jadi ini menjadi feedback sehingga si general manager bisa mengoreksi atau mengevaluasi diri untuk melakukan yang lebih baik lagi. Hai Classy People, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iskandar Z. Lubis dalam Manajemen Praktis BD Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan General Manager dari The Premier Hotel and Convention Padang ya, Bu Surni ya. Dari lantai 15 nih Bu ya. Benar Pak. Ini tempatnya luar biasa banget ya. Kita bisa lihat kota Padang. Wih, keren banget. Baik siang maupun malam nih kayaknya asik banget ya, Ibu. Asik banget, Pak. Luar biasa ya. Dan mungkin the only one di Sumatera saat ini. Di Sumatera? Iya, yang lantainya kaca. Not just in Padang, not just but in Padang, Sumatera. Not in Sumbar, but in Sumatera. In Sumatera, iya. Oke. Ini Classy People harus coba nih experience-nya ya. Berjalan di atas lantai kaca, kelihatan ke bawah ya. Bener. Wis, keren, keren. Oke, Classy People ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai leadership dengan seorang praktisi leadership, seorang general manager dari sebuah hotel yang ternama dari Kota Padang dengan Bu Surni. Tapi sebelumnya kita pengen kenal lebih dekat nih dengan Bu Surni ya. Mungkin Bu Surni bisa cerita Bu Surni asalnya dari mana dan kemudian gimana kok bisa terdampar gitu sampai di Padang ini menjadi seorang general manager. Silakan Ibu. Oke, baik Pak Is, terima kasih. Memang ceritanya agak complicated sedikit kalau kata anak muda sekarang. Complicated. Jadi saya sebenarnya itu adalah tamatan dari IKIP, dulu namanya IKIP. Kalau sekarang itu UNP, Universitas Negeri Padang. Jadi harusnya saya ini menjadi guru bahasa Inggris, Pak. Guru bahasa Inggris. Iya, jadi tahun 94 itu saya tamat sekolah, jurusan bahasa Inggris S1, kemudian langsung ke Jakarta. Kebetulan waktu itu suami lagi kuliah S2. Nah, nyampe bukan di Jakarta, di Amerika Pak. Oh, di Amerika, jauh banget Ibu. Jakarta Amerika itu jauh. Jauh ya. Biasa Pak, jarang ke Amerika, jadi sebutnya Jakarta terus. Oke, siap. Jadi saya ikut suami ke Amerika di Iowa City. Terus nyampe sana bingung. Saya ngajar bahasa Inggris ke siapa ya? Padahal lagi semangat tuh, baru tamat kuliah. Nah, nyampe di sana bingung nyari kerjaan karena jurusan saya kan bahasa Inggris. Di sana nggak laku bahasa Inggris saya, Pak. Orang semua pasti bahasa Inggrisnya lebih bagus. Iya. Akhirnya saya kerja di hotel, Holiday Inn waktu itu. Holiday Inn, I see. Saya mulai dari housekeeping. Oh, iya. I see. Roommate ya. Kalau laki-laki roomboy, kalau yang perempuannya roommate. Nah, disitulah saya mulai jatuh cinta dengan hotel. Karena ternyata hotel itu
asik sih tempat kerja karena kita terbiasa bekerja dengan orang-orang yang well organized, well prepared, apalagi ketemu dengan orang-orang yang seger, Pak. Kalau orang sakit kan ke rumah sakit, kalau ke hotel orang cari senang kan, orang happy lah. Jadi terbiasa jatuh cinta dengan hotel, balik ke Indonesia, saya 2 tahun di Amerika, balik ke Indonesia, kebetulan pas waktu itu ada hotel Sedona Buminang. Akhirnya keterusan kerja di hotel sampai sekarang. Totally udah 25 tahun ya kayaknya. Oh, I see. Luar biasa ya. Accidentally sebenarnya. Iya. Tapi, harusnya jadi guru malah jadi manajer hotel ya. Dan yang menarik tadi Ibu memang benar-benar dari level paling bawah ya Ibu ya? Dari paling bawah. Oke. Itu tentu menjadi bekal ya, menjadi seorang leader ya? Sangat, Pak. Sangat menjadi bekal ya. Oke. Sangat baik. Oke Ibu, jadi tema kita kali ini mengenai leadership Ibu. Jadi program manajemen praktis ini ya, di episode awal itu kita menyampaikan beberapa teori mengenai manajemen. Lalu kemudian, di episode berikutnya, termasuk yang sekarang, kita coba uji gitu, nanya ke praktisi, kayak gimana sih leadership itu pada saat diimplementasikan. Nah, karena itu kita ngobrol sama Ibu nih. Baik, siap. Nah, sebelum itu saya pengen pendapatnya Bu Surni nih ya. Menurut Ibu itu leadership itu seperti apa sih Bu? Apa sih definisinya kalau menurut Ibu? Pengertian bebas saja, nggak usah sesuai teori Bu. Nggak usah textbook ya? Nggak usah textbook, berdasarkan experience. Karena ini manajemen praktis. Bener. Jadi artinya praktisnya kayak gimana gitu. Nah. Karena ilmu sekolah saya memang nggak di sana. Nggak di sana, iya. Jadi saya hanya akan berbagi mengenai apa yang saya alamin gitu ya Pak that's ya. why, Ibu. Oke. Silakan Ibu. Jadi kalau menurut saya leadership itu sebenarnya bagaimana kita how to influence people ya, bagaimana kita drive people, mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang kita mau. Because they want to, not because they have to. Jadi memang karena mereka pingin melakukan itu, bukan karena mereka dipaksa untuk melakukan itu. Itulah menurut saya yang truly leadership. Artinya harus sesuai dengan keinginan atau visi mereka juga ya Ibu. Benar. Ya? Jadi mereka mau melakukan apa yang kita minta, bukan karena mereka wajib, bukan karena mereka dipaksa, bukan karena mereka kalau tidak lakukan ini mereka akan dapat punishment. Tapi karena mereka memang ingin melakukan sesuatu, ingin bekerja karena kita gitu. So leadership is to inspire people. I see. Mempengaruhi orang atau mempengaruhi orang untuk melakukan inspirasi orang untuk melakukan sesuatu karena mereka supaya mengerjakan sesuatu karena atas keinginan mereka sendiri gitu. Good answer Ibu. Itu based on experience ya Ibu ya? Iya Pak. Iya. Karena menurut saya leadership itu kan beda dengan manajer ya, beda dengan bos gitu. Saya yakin Pak Is paham banget mengenai itu. Saya mungkin teori Ibu, kan saya nanya ke praktisi ini, Ibu sebagai praktisi. Jadi kita memang di program ini kan mencoba meramu ya experience dari para leader gitu ya. Dan harapannya itu akan memperkaya perspektif dari classy people. Jadi harapannya memang seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Surni tadi ya bahwa based on your experience ya Ibu ya. Jadi artinya how to influence, bagaimana mempengaruhi mereka sehingga mereka melakukannya tidak karena terpaksa, tapi mereka memang ingin melakukannya. Tentu saja sesuatu yang ingin dicapai organisasi ya Ibu ya. Benar sekali. Sesuai dengan tujuan bersama. Oke. Ngomong-ngomong, kalau di Premier ini visinya apa Ibu? Kita punya tagline, we know how to please you. We know how to please you. Iya. Jadi ada 4 unsur di situ. We know how to please. Yang pertama tentu saja guest. Kita tahu bagaimana cara membuat tamu happy, bagaimana membuat tamu nyaman. Kemudian we know how to please employee. Jadi employee juga harus dibikin senang, Pak. Karena employee itu adalah aset buat perusahaan. Sehebat apapun kita bikin properti kalau
karyawannya tidak happy. bagus, tidak happy, itu pasti akan berpengaruh kepada layanan. Terus we know how to please owner juga, Pak. Owner, pokoknya stakeholder ya. Oke. Iya. And then owner dan kemudian baru stakeholder. Oh, I see. Owner, oke. Dan ya. I see. Pemerintah daerah dengan pajak dan segala macam. Jadi artinya pertama ke pelanggan ya. Pelanggan, tamu. Customer dah ya. Customer. And then the employee. And then owner. Kemudian stakeholders. I see. Jadi yaitu we know how to please you, itu yang merupakan tagline kita. Keren sekali Ibu. Itu terus bagaimana Ibu menginternalisasikannya atau memastikan agar semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama. Pengalaman Ibu nih di Premier Hotel ini. Iya. Kalau tamu sudah pasti ya Pak ya, dengan kita tahu bagaimana menyenangkan tamu, itu pasti akan berefek kepada employee juga. Karena kalau di hotel itu ada yang namanya service charge. Jadi 10% dari penghasilan hotel itu dibagi rata ke karyawan, Pak. Dibagi ke karyawan. Jadi katakanlah let's say misalnya pokoknya 10% lah dari revenue itu akan dibagikan ke karyawan. Nah, sebentar sekarang, Ibu, itu berlaku hanya di Premier atau? Enggak. Seluruh hotel sih. Seluruh hotel. Okay, nah, itu yang kadang-kadang membuat karyawan hotel ya mungkin harus happy kerja ya. Iya. Karena kalau kita ingin melayani orang, kalau kita sendiri nggak happy, pasti berasa ya. Iya. Jadi memang ada korelasinya ya. Jadi pencapaian revenue dari hotel itu memang dirasakan langsung oleh seluruh employee. I see. Jadi malahan bisa-bisa service charge yang diterima oleh karyawan hotel lebih besar daripada gaji mereka sendiri. Let's say misalnya sekarang untuk gaji UMR aja. Kalau di Sumbar itu 2,5 something, 2,5 kurang sedikit. Nah itu untuk service charge level terendah itu mereka terakhir kita terima itu di 3 something, 3,5, 3,6. Jadi itu untuk level paling rendah, which is mereka itu mostly misalnya tamatan SMK. I see. Nah, menarik itu nih, yang classy people kerja di hotel ya. Keren. Membuat sebagai karyawan hotel mungkin harus benar-benar memastikan bahwa mereka melayani tamu dengan baik. Supaya mereka the more you please people, the more you please your guests, the more you get. I see. Tapi it's not only about the money of course ya. Tapi itulah kira-kira. Nah, yang lain not just about money, apalagi yang membuat orang betah kira-kira di Premier ini? Karyawan maksudnya atau kamu? Karyawan ya. Nah, itu dia khusus untuk Premier Padang itu saya cukup berbangga karena turnover karyawan kita kecil sekali, Pak. Ya, artinya kan mereka happy. Betah gitu, happy. Banyak sekali karyawan kita dari pre-opening tahun 2012 lalu itu sampai sekarang masih bertahan. Yang mana sekarang besok ini kebetulan kita ulang tahun yang ke-9. Nah, itu masih mungkin ada sekitar 60% karyawan kita itu masih dari yang waktu opening dulu. Nah, itu yang pertama kita ingin buat adalah suasana bahwa ini adalah rumah mereka. Ini adalah properti mereka harus jaga ini, dan teman-teman karyawan semua itu adalah keluarga mereka. Kalau dengan keluarga pasti kita tidak akan biarkan mereka salah, nggak akan biarkan mereka tersesat, nggak akan biarkan mereka menjadi buruk di depan orang lain, disaling protect. Dan itu yang dirasakan karyawan memang, karena kebetulan sebulan 2 bulan yang lalu itu ada review untuk GM. Jadi di ZIM itu kita ada setahun sekali itu ada penilaian untuk GM, Pak. Malah GM-nya dinilai ya, keren ya. GM survei namanya, deg-degan juga sih. Menarik nih. Terus? Yang menilai employee. Iya. Dan kebetulan waktu itu saya nggak di sini karena memang GM tidak diizinkan untuk ikut di dalam kelas itu. Nah, ya alhamdulillah lumayan Pak, dapat 1 dari 10 itu dapat 9 nilainya. 9,1. Nah itu really sesuatu buat saya.
Karena ternyata dengan kebersamaan yang kita buat, dengan kekeluargaan yang kita buat, itu benar-benar membuat karyawan merasa. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi itu menjadi feedback kali ya Bu ya. Jadi feedback yang luar biasa ya. Seorang top leader bersedia dinilai oleh employee-nya ya. Artinya kan dia langsung mendapatkan ini ya, masukan ya. Tapi rahasia nggak Bu yang ngasih penilaiannya? Atau bisa diketahui orang-orang? Enggak, namanya nggak ditulis. Nggak ya, oke. Jadi kan lebih fair ya, jadi nggak takut dong karyawannya menilai gitu ya. Itu dia. Terus terang saya nggak deg-degan Pak waktu dinilai. Oh gitu karena yang mengkondak itu dari corporate, dari BOD. Jadi BOD sendiri yang datang ke sini, membagikan lembaran-lembaran questionnaire-nya. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak di sini, kebetulan lagi cuti karena ada urusan ke Jakarta. Nah, jadi saya hanya mendengar kabar ya, Bismillah aja Bu, ini kita lagi ini, oh ya udah. Dan alhamdulillah udah berapa lama dikasih tahu hasilnya, saya surprise juga sih terus terang. Suatu kebanggaan ya Ibu ya, dinilai baik oleh ini ya subordinate kita ya. Betul Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi ada hal yang menarik dari Premier Hotel and Convention ini ya, di mana ada penilaian rutin berarti nih Ibu ya, setiap 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali ada penilaian terhadap general manajernya. Jadi ini menjadi feedback sehingga si general manager bisa mengoreksi atau mengevaluasi diri untuk melakukan yang lebih baik lagi sebagai top leader di organisasi ini. Classy people, tanpa terasa kita harus tutup dulu segmen pertama ini ya. Menarik sekali ngobrol dengan Bu Surni ya. Masih banyak yang mau ditanyain ini Ibu. Nanti kita lanjut ya di segmen kedua ya. Nah, jadi classy people ya, jangan lupa pantau terus manajemen praktis ya. Dan tentu saja jangan lupa subscribe dan juga share, like dan juga komen agar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik untuk classy people. Demikian di segmen pertama Classy People. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Jadi saat ini di ZHM sendiri, The Premier Padang itu yang paling besar, yang paling kapasitasnya paling besar, semua yang paling besar lah, semua paling gitu loh. Di Padang ini. Jadi kita punya 23 hotel di seluruh Indonesia, dan saat ini yang terbesar itu adalah yang di Padang.